Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salati. Ati sayyidina Muhammadin al-wasila wal fadila wa syarafat. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dahadal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam waktu yang sangat singkat, kiranya tidak ada satu perkataan di siang hari ini kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalimat alhamdulillah. Puji dan syukur atas limpahan rahmatnya kepada kita. Hari ini hari yang penuh dengan maghfirah, hari yang sangat mulia, hari yang diciptakan Bani Adam, kakek kita pertama. Hari ini pula Nabiul Adam kena ada pelanggaran, dikeluarkan daripada tempat itu menuju bumi sekarang ini. Hari Jumat pula diterimanya taubat Nabiul Adam alaihissalam. Hari Jumat pula nanti terjadinya pada hari kiamat. Cuma kapan kiamat hari Jumat yang kapan? Wallahu a'lam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Masa itu kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di ayat lain Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi. Hari itu saudara, hari kiamat,
Semua membawa dirinya. Tidak lagi orang berkata, mana ayahku, mana anakku, dan mana istriku. Hidup di hadapan Allah nanti, saudara, akan ditimbang semua amal ibadah kita. Yang baik ditimbang, yang buruk ditimbang. Tergantung nasib kita. Sekarang ini kita berada di alam dunia. Apakah kita mentaati ajaran Allah? Apakah kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah? Maka di sana, saudara, tidak ada daya upaya kecuali kita minta kepada beliau. Hari penimbangan, hari pembalasan, ditimbang pamai ya'mal miskala zarratin khairan yara wa may ya'mal miskala zarratin syarran yara. Kebaikan digambarkan oleh Allah sekecil biji sawit, Allah akan perlihatkan. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba sekecil biji sawit akan diperlihatkan juga oleh Allah. Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Allah, maksiat yang besar, perzinahan, perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, segala perjudian dan pembunuhan akan diperlihatkan tempatnya. Penimbangan itu mudah-mudahan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jangan sekedar kita minta kepada beliau, ikutilah. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada umatnya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Beliau berbicara kepada sahabatnya masa itu 1400 tahun yang lalu. Beliau ucapkan kepada sahabatnya, kata beliau, semua umatku akan masuk surga. Kalau boleh saya katakan, semua yang ada di masjid ini dan di Haji Nawawi sekitarnya akan masuk surga. Kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Tentu banyak saudara-saudara. Kalau kita tanya sekarang, Anda sebagai penjudi, perusak agama, korupsi, koruptor, pembohong, penipu, pembunuh, kita tanya, Anda mau masuk neraka? Tentunya jawabannya semua kan tidak mau. Anda mau masuk surga? Tentu jawabannya kata mereka, tentu saya akan ingin masuk surga. Maka kata Nabi, kecuali yang nggak mau. Ditanya oleh sahabat, apakah ada ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Tentu ada. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Kata Nabi, orang yang mengikuti perintahku, apa yang kudatangkan dari Allah, aku sampaikan pada kalian, berarti dia ingin masuk surga. Wa man asani, kata Nabi, barang siapa yang tidak mencegahnya apa yang aku sampaikan, berarti dia tidak mau masuk surga. Karena di ayat lain, saudara, Allah udah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sudah mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umat. Sekarang Nabi sudah tidak ada, yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan hadis dan ulama. Kita disampaikan dari Nabi, turun sahabat, turun tabi'in, sampai ke ulama sekarang disampaikan, katakan itu. Jikalau kalian ingin surga, kata Allah, sampaikan kepadanya. Maka Ustaz hari ini menyampaikan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau orang Haji Nawawi ini benar mau surga, maka ikutilah, kata Nabi, apa yang aku sampaikan. Fattabi'uni, ikutin aku. Karena beliau adalah utusan Allah.
Katakan kepada mereka semua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau ikuti, engkau akan mendapat ampunan dari Allah. Karena kita banyak dosa. Di jalan mata kita bermaksiat, di rumah bermaksiat. Setiap saat kita lihat TV orang yang bertelanjang, berpakaian tidak penuh, tidak tertutup badannya. Begitu banyak mata kita bermaksiat. Belum lagi di jalan raya, belum lagi di konser-konser, di tempat-tempat yang tidak baik, di bioskop, di tempat judi, di mana saja saudara-saudara, hiburan di sana penuh dengan maksiat. Orang yang datang ke situ dicatat oleh Allah. Allah perintahkan 2 malaikat raqib dan atid. Apa yang dia lakukan, apa yang dia berkerjakan, Allah sudah katakan, ma yalfizun min qaulin illa min ladain hasib. Apa yang kamu kerjakan umat Nabi Muhammad, manusia yang ada di kolong ini, ada catatannya saudara-saudara. Pada hari kiamat, kata Allah, wa kullu insanin azamnahu ta'irahu fi unuki. Catatan itu akan aku keluarkan, aku gantungkan di leher manusia. Setiap orang, apa yang dikerjakan manusia itu yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Allah katakan, ikra kitabak, baca kitab ini saudara-saudara. Kafa binalika umbasahbibab, cukup hari ini kau perhitungkan segala amal perbuatanmu. Masya Allah saudara, di depan Allah diperlihatkan pekerjaan kita. Maka saya mengajak saudara-saudara, saudara saya seiman seagama, khususnya yang ada di Haji Nawawi ini, umumnya sekitar yang ada mendengar speaker ini, mikrofon ini, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita bertobat kepada Allah. Sebentar lagi kita akan kembali. Pertanyakan umur kita, saudara. Berapa umur bapak dan berapa umur khatib ini? Hidup kita, mati kita, tidak ada kata lain antara siang dengan malam. Mungkin kita meninggal dalam hari, mungkin meninggal di siang hari, tapi manusia tidak sadar, tidak berpikir semacam itu. Subhanallah. Kita orang yang beruntung masuk masjid. Saudara, kalau kita ingin nanti mendapat payungan di hari kiamat, payungan begitu pada hari kiamat begitu panasnya. Rasul menggambarkan hari kiamat, matahari satu jengkal di antara kepala kita. Siapa yang akan memayungi kita kepanas begitu panas? Maka Nabi mengatakan, Rasul mengatakan melalui hadisnya, 7 golongan yang akan mendapat payungan di hari kiamat. Siapa itu saudara? Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki semacam kita yang sudah umurnya di atas umur 40 adalah seorang laki-laki yang hatinya cinta salat, beribadah di masjid setiap waktu, saudara-saudara. Itulah orang yang akan mendapat payungan dari Allah. Yang kedua, kata Nabi, 7 golongan. Yang kedua adalah anak muda. Umur 40 ke bawah disebut masih muda. Siapa anak muda itu? Sabun nasabi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang cinta dengan ibadah. Zuhur dia datang ke masjid, di mana saja masjid yang dekat padanya. Asar dia ke masjid, maghrib dia ke masjid, isya subuh dia bangun untuk datang ke masjid melakukan sholat 5 waktu. Anak muda itulah. Yang ketiga, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang berakhlak. Oleh karenanya, saudara saya himbau memilih pemimpin yang beriman,
bertakwa, berilmu, dan berpengalaman. Itu yang perlu kita cari pemimpin 2024. Jangan kita pimpin sembarangan. Memimpin imam yang baik, bacaannya bagus, akhlaknya bagus. Ini yang perlu. Jangan kita cari duit mereka. Kenapa saya bicara begini? Karena menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, dia akan mendapat payungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa caranya kalau orang Islam memilih pemimpin yang imannya lemah, ilmu agamanya lemah, ketakwaannya lemah, masih banyak bermaksiat, alangkah bodohnya umat Islam memilih semacam itu. Ini berkaitan dengan keadilan, saudara-saudara, keuntungan buat kita semua. Maka oleh karena itu, mari kita mencari keuntungan. Saudara, tahukah kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Yang pertama, talil Quran. Rindu surga kepada orang yang suka baca Quran. Maka saya mengajak saudara, setiap hari bacalah Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Baca di rumah. Kalau ingin di masjid, bacalah di masjid. Belum bisa belajar, sudah bisa ngajarkan anak-anak cucu kita, saudara-saudara. Al-Quran yang dirindukan oleh surga, kata Nabi. Yang kedua, hafizil lisan, menjaga lidah kita, mulut kita. Sadarilah, kata Allah di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kalian akan dikunci, kata Allah. Sudah nggak bisa bicara lagi, nggak bisa lagi ngomong. Siapa yang menggantikan bicara, kata Allah? Wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakimu akan menjadi saksi. Maka oleh karena itu, pedagang, pejabat, DPR, pemerintah yang kerja di pemerintahan, hati-hati, tangan akan bicara, mulut terkunci, kaki menjadi saksi. Apa yang dikerjakan, yang diamanatkan oleh Allah kepada mereka, semua nanti akan dimintakan pertanggungan jawab. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah takwa. Terakhir, Allah ingatkan melalui firman-Nya, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kalian pada Allah di mana saja berada. Karena orang takwa itu akan diberikan jalan keluar dari kesempitan. Kesusahan akan diberikan kemudahan. Dan dimudahkan setiap urusan kita. Yang penting kita takwa, yakin bahwa semua memang ini yang atur Allah. Kalau ada diri kita itu, insya Allah semua akan kita dapatkan manfaatkan. Oleh karenanya, tidak hanya kiranya saya bicara hari Jumat ini hanya sekedar seperempat jam. Mudah-mudahan didengar, bisa diterima, bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan. Insya Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tiwahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
ila baqiyatis sahabat wa tabi'in ma'hum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ahli jamaah Masjid Nurul Yaqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, orang yang hadir di siang hari ini melaksanakan perintah-Mu atas peringatan-Mu ya Allah, atas Engkau yang telah tanamkan iman dan takwa kami kepada-Mu ya Allah melalui Rasul Engkau. Keluar dari tempat ini, hapuslah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami. Bisa dia masih hidup, berkati umurnya ya Allah. Bila dia sudah meninggal dunia, keturunan kami, maafkan kesalahannya ya Allah. Haramkan jasad mereka dari azab kubur, haramkan mereka azab dari neraka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman surga ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau akan akhirkan hidup kami, nanti mungkin akan datang, hari ini, bulan ini, mungkin tahun akan datang, jadikan mati kami dalam husnul khatimah. Karena Engkau berpesan kepada hamba-Mu ya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pelihara kami, iman kami, takwa kami. Jika Engkau akan menghembuskan napas, tanamkan hati kami, lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang patut kami sembah kecuali Engkau. Rasul Engkau adalah utusan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah umat Islam. Tunjukkan saudara-saudara kami yang masih ada di bengkel ya Allah, yang masih ada di toko ya Allah, masih ada di warung ya Allah, masih ada di jalan raya. Tunjukkan, bukakan hatinya, sinari imannya. Dia memeluk agama Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah. Bukakan hati mereka ya Allah, agar setiap waktu dipanggil oleh Allah untuk sholat, mereka datang ke masjid, mereka datang ke tempat yang mulia ini ya Allah. Hanya Engkau lah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua milik Engkau ya Allah. Tunjukkan mereka, anak kami, cucu kami, tetangga kami yang dekat masjid. Bukakan hati mereka ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Bahagia kami jika doa kami hari ini Kau terima. Kau tunjukkan mereka masuk masjid ya Allah. Betapa ruginya jika Kau tolak doa kami siang hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sisa umur yang Kau berikan kami hidup di dunia berbahagia, dapat melaksanakan perintah-Mu, dapat menjauhkan larangan-Mu ya Allah. Di akhirat nanti masukkan kami ke surga karena ridho Engkau, dan keluarga kami ya Allah masukkan ke surga karena ridho Engkau. Haramkan jasad kami, anak kami, orang tua kami daripada api neraka ya Allah. Kumpulkan kami bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar